Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera semuanya, kawan-kawan sahabat logistik di Jawa Timur. Hadir di tengah kita narasumber yang luar biasa di lingkungan airlines di Indonesia, dan ini menjadi kebanggaan kita semuanya dari Garuda Indonesia. Dan hadir Ibu Mesya Paulina Tambunan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Iko. Bagaimana kabar? Puji syukur, kabarnya baik banget Pak. Luar biasa. Sibuk banget nih kayaknya. Ya sedikit. Pak. Terima kasih juga Pak sudah diundang di acara yang luar biasa ini Pak. Terima kasih Bu Pauline. Dan Ibu ini adalah sebagai senior manager di Surabaya Branch Manager. Kemudian di sampingnya ini tokoh muda. Kalau bicara angkut kargo, angkut apa saja di airlines, beliau nih, dan 12 tahun udah berkarir di Garuda Indonesia, adalah Pak Muhammad Reza Inov. Ya. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak Iko. Ini udah muter-muter dinasnya di mana-mana, sekarang di Surabaya. Dua tahun terakhir, 1 tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir. Kargo manajernya Surabaya. Bagaimana kabar? Luar biasa Pak. Nah ini, enak tinggal di Surabaya ya? Udah nyaman. Udah nyaman. Keluarga udah pindah sini? Udah ikut sini. Udah ikut sini. Wah ini bisa totalitas ini. Oke, Ibu, Bu Mesya dan Pak Reza, terkait sama Garuda Indonesia. Ini kan ada pergantian manajemen. Waduh, isunya begitu ya. Ada perbaikan, ada perkembangan. Yang tentunya ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Bisa di-refresh ke kami terkait sama Garuda Indonesia yang kekinian. Ya. Silakan Ibu. Ya. Mungkin dari saya sementara ya Silakan. Pak ya. Terima kasih Pak Iko. Mungkin bukan isu ya Pak, sudah terjadi Pak. Sudah terjadi. Pergantian pimpinan kita per November 2024 yang lalu. Dan itu ya sudah pasti ya Pak ya, dengan pimpinan manajemen baru pasti ada sesuatu yang baru juga. Betul. Yang pasti akan diturunkan ke kita ini. Ya sampai dengan saat ini ya kita masih sebagai maskapai penerbangan nasional. Yang tentunya seperti Bapak bilang ya, yang kita warga Indonesia pastinya bangga ya Garuda Indonesia, dan kami apalagi ya sangat-sangat bangga ya menjadi bagian dari Garuda Indonesia. Untuk saat ini memang fokus di manajemen baru kita untuk peningkatan lagi frekuensi kita ya, yang kemarin kita sama-sama tahu tahun-tahun sebelumnya kita mengalami semua ya, dunia mengalami krisis lah kita bilang ya, dengan adanya pandemi dan lain-lain. Akhirnya puji syukur, alhamdulillah kita bisa sampai dengan sampai saat ini kita masih baik, dalam keadaan baik, khususnya Garuda Indonesia. Dan untuk saat ini memang kita fokus kita, selain kita recovery, meningkatkan pelayanan, dan salah satunya juga untuk kita coba lagi expand untuk rute-rute internasional kita. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, khususnya untuk ya kita mulai terbang lagi ke internasional ya Pak ya. Jadi ada beberapa rute yang mungkin kita akan evaluasi kembali, akan kita buka. Buka kembali ya, dan sebelumnya pernah ada, sekarang udah ada, pernah ada. Kita pasti Pak, dulu Garuda tuh kemana-mana aja ada. Betul. Dan kita harapkan mungkin juga Bapak-bapak sudah lihat ya, sudah dengar dan sudah baca di beberapa media massa bahwa kita dapat lagi suntikan dana ya Pak ya. Jadi itu mungkin suatu berita yang baik bagi kita semua dan juga bagi Alfi pastinya ya Pak ya. Mungkin dari saya itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Reza, silakan Pak Reza. Dari sisi kargo, Mas Reza, ada sesuatu yang baru dibandingin sama sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iko atas waktunya ya. Jadi memang kalau kita bicara kargo, khususnya dari Surabaya, kami di sini melayani betul selain domestik, kami pun melayani rute-rute internasional. Berapa flight Pak? Satu hari di Surabaya ya? Di Surabaya ini kita ada yang ke Jakarta itu udah 8 kali sehari. 1 hari 8 kali. Betul. Kemudian juga ada yang ke Halim 1 kali. Ada baru ini ya? Sebelumnya belum pernah ada. Nggak terlalu baru sih. Oh, oke. Direct Halim. Kemudian ada juga yang ke Denpasar 1 hari sekali, dan yang ke internasionalnya direct ke Singapura. 1 hari sekali juga. Ke Makassar, ke Balikpapan biasanya dulu ada? Betul. Dulu kita sempat ada direct ke Balikpapan, direct ke Makassar. Betul. Cuma memang ini masih kita plan ya Bu ya. Masih kita plan, masih kita evaluasi oleh manajemen di pusat.
Insya Allah lah, kalau waktunya tepat kita akan buka juga untuk ke sana kembali gitu, Pak Iko. Oke. Soalnya ini teman-teman kargo ini mesti menunggu. Betul. Senangnya kalau di teman-teman kargo bicara di Garuda Indonesia adalah standarisasi pelayanannya udah baku. Pasti. Kan gitu kan? Ya, gitu. Jadi mengenai perhitungan untuk bagaimana kalkulasinya, gross weight-nya, chargeable weight-nya, kemudian penetapan satu master untuk beberapa tahun, kan udah jelaskan kan gitu kan, dan udah standar IATA banget. Nah, harapan-harapan kita, Pak Tri ini yang selalu menggunakan udara nih kan gitu, kan itu tuh memang lebih nyaman menggunakan penerbangan yang udah standarisasi seperti itu. Apalagi yang Pak Tri selama ini pakai yang perusahaan multinasional company ya Pak Tri ya. Iya, betul. Nah ini untuk ke Singapura frekuensinya tiap hari pagi jam berapa? Jam 7. Jam 7. Semua pesawat narrow body? Kita masih narrow body. Masih narrow body semua. Yang transit Jakarta? Banyak. Surabaya, Jakarta, Jakarta Beyond. Itu internasionalnya kemana saja? Internasional kita cukup banyak ya. Yang dari Jakarta ya? Ya, kayak di Asia-nya kita ada ke Hong Kong. Oke, Hong Kong masih termaintain tiap hari. Ya, daily kemudian. Pakai wide body biasanya? Kalau ke Hong Kong itu kebetulan secara default itu wide body. Oh, itu Cuma karena sekarang lagi musim haji ya, Bu Haji ya. sementara kita fokus di haji ya Pak Iko ya kita. Jadi sementara kita downgrade dulu ke narrow. Tapi setelah musim haji selesai, kita akan kembali ke wide body kembali seperti itu. Betul. Kemudian ada ke Jepang. Ya. Jepang Osaka atau Narita? Haneda kalau Haneda dari Jakarta. Kalau Jakarta yang Haneda. ke Naritanya itu dari Bali, Denpasar. Itu. Australia dari Denpasar. Dari Denpasar ada, dari Jakarta juga ada. Oh, Jakarta ada. Melbourne buat Pak. Melbourne, Adelaide, Brisbane, Sydney. Oh, sini. Melbourne, Sydney. Nah, itu kargonya banyak biasanya. Banyak banget. Kalau dari Denpasar banyak ya, gitu. Ikan. Patri ada pertanyaan? Boleh. Tadi menariknya Garuda sudah mempunyai direct flight langsung internasional ya. Dari Surabaya. Dulu kan kita hampir nggak pernah ada tuh. Sebagai latar belakang saja, Alfi Juanda yang bergerak di udara itu kita mempunyai 53 member. Nah, kebetulan sekali member-member tersebut juga mempergunakan jasa kargo pesawat itu banyak. Nah, saya lihat di sini kelihatannya untuk yang rute Singapura, kalau memang bisa diseriusin ya dengan wide body atau schedule-nya atau berapa kali flight itu justru mempunyai daya dobrak untuk Garuda tuh. Karena selama ini juga kan kita bergantungnya pada pesawat luar ya kayak SQ. Kira-kira gimana Garuda ke depannya untuk jalur internasional? Ya, sebenarnya Pak, untuk saat ini memang kami tahu keterbatasan kami, memang belum semua rute yang kita buka direct. Nah, salah satunya memang kita bersyukur untuk Surabaya, kita dapat satu pesawat yang direct. Memang saat ini dengan terbatasnya gitu ya pesawat kita, jadi memang baru ada yang pesawat kita anggap sebenarnya besar juga, tapi kita biasanya kalau untuk kargo ini pesawat kecil kita anggap ya. NG itu muatannya 160 orang Pak, gitu loh, banyak banget. Tapi ya Pak, mulai perlahan-lahan kita lihat ya gimana sih sebenarnya kondisi di Surabaya ya, sama Pak Reza kita lagi mapping. Kalau memang ternyata para teman-teman termasuk dari Alfi sendiri dan teman-teman ya, termasuk Bapak juga misalnya menginginkan dan memang ada support buat Garuda, ya pasti kami akan juga mencoba Pak untuk menambah armada atau merubah ya, bukan menambah lagi ya. Menambah juga boleh ya Pak ya. Bagus dong, bagus. Kalau dari sisi penumpang sih saya sudah penuh tuh Pak. Misalnya Singapura, kalau mungkin saya bisa isi dengan tambahan logistik lebih baik ya. Untuk saat ini juga saya menyampaikan Pak, memang untuk saat ini kalau beberapa rute internasional yang nggak bisa kita jangkau, kita ada kerjasama. Kalau dalam sisi penumpang ya, mungkin belum mengalir ke kargo ya Pak ya, mungkin menjadi PR kami juga untuk Surabaya untuk coba kami juga kerjasama Pak. Jadi seluruh dunia bisa kita jangkau dengan Garuda sebenarnya. Jadi untuk beberapa memang di sisi passenger kita sudah kerjasama dengan airline-airline tertentu Pak, yang memang kita anggap ya sama ya Pak ya, yang bisa memberikan servis yang sama juga tentunya. Kami nggak mau sembarang juga untuk kerjasama. Jadi untuk kargo juga. Tapi
tetap kami Pak memang berkeinginan pasti ada direct yang memang seperti dibilang yang dulu-dulu juga kita punya direct langsung ke beberapa kota di domestik yang memang termasuk kota-kota yang sangat mumpuni ya Pak ya untuk kita terbangin seperti Bapak bilang tadi di Balikpapan, Ujung Pandang sudah dalam planning kami sebenarnya Pak. Untuk mudah-mudahan di tahun ke depan dengan adanya penambahan flight saya optimis kita akan terbang direct dari Surabaya pastinya Pak. Saat ini berapa jumlah fleet yang ada Bu saat ini? Kita sebenarnya baru sekitar 67-68 Pak. 68. Semua Pak itu semua. Bayangkan sebelum pandemi 150-an Pak. Betul. Jadi ini 50%-nya juga belum full kembali seperti kemarin. Jadi memang kita betul-betul pilih rute yang memang ya kita anggap yang paling menguntungkan ya Pak ya. Bukan berarti yang lainnya tidak menguntungkan, tapi yang paling banyak memberikan, tentu perusahaan kan maunya profit ya Pak ya, sama ya Pak Alfian, untuk anggota-anggota semua ya Pak ya, mungkin itu tambahannya. Jumlah mungkin, Pak. pesawat berapa sekarang Ibu? Yang kita ada semua di 68 total pesawat Indonesia, saat Indonesia ya. Iya, kita. Oke, dan itu narrow body sama wide body. Iya, itu udah gabungan semua Pak. Dulu sahabat-sahabat logistik ada istilah di air freight itu narrow body dan wide body. Iya. Narrow body itu kategorinya untuk yang tipe pesawat yang 737 dari klasik ya 800. sampai ke NG. Ada di atasnya lagi yang 737 seri 900, tapi Garuda adanya 800 ya, NG ya. 800 itu seatnya 160 seat. 62. Kapasitas muatnya kalau kargonya normalnya bisa sampai 4 ton ya. 4 ton. Sampai 4 ton, tergantung passenger dan jarak terbang. Iya. Nah, kemudian ada yang wide body. Wide body itu yang pesawat berbadan lebar. Ini tipenya di Airbus 330, 777 dan 747 dan lain-lainnya. Yang ke atas, kalau di kargo ini bedanya kalau yang narrow body itu bulky. Naikinya barangnya itu pakai koli-kolian, naikinya pakai belt conveyor. Kapan-kapan Alfi akan kunjungan ke lapangan. Boleh ya Bu? Ya Pak. Nah, itu loh. Kalau yang wide body pakai palletized, pakai ULD. Pakai ULD, unit load device. Jadi ada yang pakai palet atau pakai kontainer. Nah, ini yang membedakan. Ini dulu dan sampai sekarang kamu berharap Garuda bisa lebih ekspansi lebih kemana-mana. Karena terus terang aja dari Indonesia garantinya lebih enak pakai Garuda. Makasih Pak. Tapi sebenarnya Pak Iko, Garuda itu pernah menerbangkan pesawat wide body Airbus ya 330 itu jadi primadona itu. Yang di Surabaya? Yang di Surabaya. Tujuan Hong Kong? Enggak, Jakarta. Surabaya Jakarta. 325 itu ya. Itu benar-benar jadi primadona tuh untuk setiap pengiriman ekspor. Betul. Yang via Jakarta. Via Jakarta itu pakai 325 karena kan tadi Pak Eko bilang dia bisa pakai ULD. Nah, sedangkan kalau untuk yang narrow body kan kita nggak bisa naikin tuh, paletan nggak bisa naik. Nah itu kenapa hilang Bu? Sebenarnya seperti saya bilang Pak, bukan hilang. Untuk sementara belum, memang wide body ini kan kita kan terbatas Pak jumlahnya. Memang kita fokus di rute-rute internasional Pak. Jadi feeder domestik kita masih pakai NG pesawat NG ya Pak. Itu Pak kita doakan bersama, mudah-mudahan dengan adanya tadi suntikan dana itu kita bisa memperbanyak fleet kita ya Pak ya. Jadi memang mungkin saat ini yang saya bisa coba bantu dengan sama saya dan tim nama Pak Reja itu mungkin kita ada beberapa hari dalam seminggu itu kita akan operate dengan wide body. Ya, itu mungkin itu Pak. Tapi untuk saat ini juga lagi-lagi Pak ya, kita masih ada kita punya masalah kan ini masih musim haji Pak. Jadi semua pesawat kita yang besar memang kita fokuskan di haji gitu loh Pak. Itu pun kita Garuda masih sewa keluar, kenapa Pak? Masih kurang gitu loh Pak untuk membantu untuk memang untuk untuk mengangkut haji kan. Memang Garuda salah satu memang airline partner yang memang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Jadi itu yang sementara kita support. Nanti after itu Pak, ya kita pasti seperti kemarin-kemarin Bapak bilang dalam seminggu kita ada 2 kali ya Pak pakai pesawat besar. Ya memang itu juga kami memang karena disupport para agent kargo pastinya ya, memang bukan meminta supaya kami untuk mengoperatkan dengan pesawat yang besar untuk mengangkut kargo-kargo yang ekspor. Karena di
Jawa Timur ini kan kota provinsi industri ya Bu ya. Iya betul. Industri dan banyak industri di sini dan keterbatasan pengangkutan udara internasional di Surabaya. Jadi teman-teman ini melakukan transshipment under airline yang via Jakarta atau under route feeder service ke Denpasar seperti itu. Nah ini yang Pak Tri ini yang membawai beberapa internasional, multinasional yang industri. Ini kurang space nih. Iya Pak ya. Betul. Kurang space kan gitu. Nah ini tadi ditanyakan. Nah ini informasi buat teman-teman Alfi di Jawa Timur. Potensi-potensi untuk di air freight itu sangat memungkinkan. Karena Indonesia di Jawa Timur ini kota industri dan industri banyak dan kita tinggal memaksimalkan. Nah, teknik-teknis logistik dan pengangkutan, khususnya di Garuda, nanti akan diupdate berkala terkait sama rute, kemudian terkait sama kapasitas muat, kemudian juga mengenai harga tentunya. Kalau harga banyak yang menarik. Mengenai kompetisi di lapangan, saya bilang apakah itu kompetisi, apa memang semarak kan gitu. Menurut Mas Reza, bagaimana peta market air cargo di Surabaya? Mungkin kita bisa bedakan ini dengan dua kategori dulu ya, domestik dan internasional, ya kan? Kalau kita bicara domestik secara kargo, itu mayoritas dari Jawa, khususnya Surabaya, katakanlah Jawa Timur, itu masih dikuasai oleh kiriman marketplace. Barang kurir lah, seperti itu. Jadi memang bahkan dari Garuda pun kita 80% mengangkut barang-barang seperti itu. Dan untuk peta kompetisi saya rasa secara grup Garuda ini masih bersaing lah. Oh ya, ada saudara kan? Iya, betul. Citylink dan Pelita? Belum, kalau Pelita belum. Kita belum, Pak. Citylink aja. Memang dengan keterbatasan jumlah destinasi, itulah menjadi handicap kami. Cuma memang yang disampaikan Ibu Meisha tadi, dengan sejalannya kita akan menambah terus fleet, kemudian destinasi-destinasi direct, kami optimis Garuda Group nanti akan bangkit dan bisa menguasai pangsa pasar. Betul. Karena kelebihan kami adalah OTP yang pasti, dan kepastian. Kepastian barang itu sampai kapan, dan juga kita memiliki tim yang luar biasanya, yang saya rasa juga bisa diandalkan untuk kita istilahnya kalau misalkan di kontak atau apa, kita ready seperti itu. Jadi mitra tidak kebingungan barangnya sudah sampai mana atau apa. Selain bisa di tracking di sistem, kita punya tim yang siap membantu para mitra. Terus kalau untuk keuntungan untuk anggota-anggota Alfi ini, kira-kira dari 53 kan pasti kepingin jadi agennya dari Garuda. Kira-kira persyaratan-persyaratannya tuh mudah nggak? Kita kan terkenal, kita kan sama-sama tahu lah. Kalau untuk menjadi agen Garuda, wah rigid sekali itu. Appointed agent. Yes, appointed agent. Nah, kira-kira untuk anggota Alfi, kira-kira bagaimana nih yang ada di Juanda? Kan belum semuanya masuk ya jadi agennya. Itu bagaimana Pak? Kira-kira. Saya potong dulu ya Pak. Mungkin jangan dibilang sulit jadi Garuda gitu loh. Siap. Jadi saya mau sampaikan di sini sebenarnya kita bukan, maaf ya mungkin sulitnya misalnya Bapak mungkin contohnya ya kan Pak, mungkin dari sisi dokumen. Sebenarnya kita yang dokumen yang kita juga persyaratkan untuk menjadi rekanan kami itu juga seharusnya memang sudah dipunyai oleh semua pada umumnya perusahaan. Waktu gitu membuat perusahaan tersebut. Jadi memang sebenarnya yang kita minta tuh nggak macam-macam, nggak neko-neko, juga menjaga bahwa memang kita semua ini legal Pak. Gitu ya kan, menjaga. Jadi kalau ada sesuatu apapun semua bertanggung jawab gitu loh Pak. Kami baik airline maupun dari sisi agen calonnya mungkin itu. Syarat detailnya umum kok Pak. Mungkin yang Pak paling Reza nyampaikan coba misalnya Pak Reza. Yang paling fundamental apa kira-kira? Harus deposit kah atau IATA members?
IATA members kan? Members juga kayaknya udah enggak sih. Enggak lah. Oh, sudah sudah ada lagi. ada. Kita lebih DG fleksibel. Yang pasti certificate. DG. DG Yang pasti certificate. DG. DG. certificate. DG, Oh, lebih basic enak cargo. sekarang. Iya. Udah. Dulu ini cerita Iya, dulu iya, nih. cerita Garuda dulu, ya. dulu itu Wow. iya. Pertanyaan Jadi rumit ya, Pak. pertama itu harus IATA members. Membuat IATA members itu certification-nya tidak mudah. Iya, betul. Kemudian yang kedua adalah Dangerous Good. Valid 2 tahun verifikasi. Iya. Betul. Iya, iya. Kalau tidak diperpanjang, auto off, tidak bisa dilanjutkan. Iya. Iya. Kemudian kalau pembayaran normal-normal saja sih Iya, sebenarnya. normal. Bu. Iya. Nggak ada. Mungkin Semua itu sama jadi ya, isu. Pak. Tapi saya begitu setuju. tidak mempersyaratkan IATA terus hanya Dangerous Good, basic cargo perlu. Basic cargo pasti. Oh iya, basic cargo, Iya. betul. Cuma dua, Om. Mendukung tuh ya. Dua, Mendukung forwarding yang ada di Juanda untuk Betul, bisa betul, lebih betul. dekat dengan Garuda, Dan itu ya. kan persyaratan nggak betul kata Bu Misja. Umum. Itu Umum sih Pak. Umum. Kita Begitu. jualan kargo masa nggak ngerti basicnya misalnya. Iya, Pak. betul. Jadi saya rasa itu persyaratan yang memang wajib dipunyain harusnya Sama bukan karena Garuda ya security Pak. awareness kalau nggak salah. Iya. Iya, security Kita juga. nggak. Oh enggak ya? Oke, soalnya ada beberapa yang meminta Masih, itu. ya. Tuh, jadi barangkali untuk anggota-anggota Alfi yang mau menjadi Apply agent sebagai dari Garuda, appointed agent. monggo, sudah lebih mudah dibandingin 5-6 tahun ke belakang yang rumit banget. Domestik internasional sama ya syaratnya? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Karena memang di Garuda ini memang penerapan domestiknya sama dengan internasional. Iya, betul. Mohon maaf di tempat-tempat yang lain ada yang agak unik, agak berbeda kayak gitu. Tapi good news ini ada sesuatu yang baru kita dapat informasi dari Garuda kan gitu kan. Betul. Dan ternyata udah memetakan dengan baik untuk kedepannya, persaingannya, layanannya kan gitu. Dan ada satu kebanggaan kita kalau pakai Garuda. Betul. Pakai Garuda. Dan kita bicara di internasional, kadang-kadang mitra overseas agent kami menanyakan, dan mereka rekomendasinya pakai Garuda. Saya, kenapa minta Garuda gitu? Saya nanya gitu. Oh kalau di sini lebih on time Pak, misalnya seperti itu. Iya. Soalnya schedule-nya lebih bagus. Oke, kita pakai seperti itu. Nah, ini bagus. Ada lanjutan Pak Tri? Kalau Pak Reza, kalau untuk support kargo domestik, kita kemarin itu sempat ada beberapa kali rapat dengan Empu, lini 2 yang ada di bandara. Iya. Pak. Itu dia mempunyai kendala, pesawat-pesawat yang membawa kargo untuk domestik. Bisakah Garuda in charge ataupun membantu supporting untuk kargo domestik? Semacam Dalam hal charter. apanya nih Om? Pengangkutan ya. Semacam charter maksud Bapak. Bukan. Jadi kan selama ini kan untuk SMU yang dijual tuh kan itu kan kebanyakan sudah dimonopoli gitu Di ya. teman-teman di lini 2. Iya. Oke. Nah, kira-kira Garuda bisakah? Ya, kita kalau kita bicara siapa yang bisa masuk, mengisi lot dan lain-lain, kita terbuka, Pak. Oh, terbuka ya? Terbuka, sangat terbuka. Selama Oke. kita memiliki SMU atau AWB, Siapa kita aja akan boleh. bisa masuk. Dan kita pastikan kita Vivo. Siapa Oh, yang Vivo masuk, ya. kita Oke. layani duluan. Siap. Untuk rate domestiknya melawankah? Kompetitif kah? Gitu? Pasti kompetitif. Saya dengar begitu. Pasti Pak. Saya dengar Pasti. Mungkin banyak juga kaget sebenarnya ya Pak saya Iya. cerita. Loh ternyata Garuda lebih murah loh. Dari dulu kemana aja Bapak kan Iya. saya tanya Siap, gitu siap, bisa. siap. Jadi gitu apalagi. Saya ada customer yang develop untuk Denpasar Dili. Sekarang itu hanya dioperatkan oleh 2 operator ke Dili. QG ya. Ya, Citylink antar Garuda, yang satunya adalah Timor Air Timor. Air Timor. Betul. Jadi yang ditunggu sebenarnya mereka teman-teman dia pasti sama Citylink Garuda kan gitu kan. Bookingnya sekarang sama ya Garuda. Betul, dan sekarang kelebihannya adalah kita ada namanya One Roof. Jadi dengan SMU 126 yang milik Garuda itu, Garuda kita bisa 126 ya. naik Garuda atau bisa Betul. naik pesawat Citylink. Citylink. Schedule-nya tinggal nyesuaiin. Schedule tinggal menyesuaikan. Yang Dan itu diminta. online secara sistem. Semua standarisasinya sama. Standarisasi Sama semua Pak. Sama. Closing time-nya kalau domestik berapa lama, Pak? 6. 6. Kalau internasional Sama. sama 6 Oh, juga. hebat. Nah, ini teman-teman yang mau bermain di internasional nih knowledge sedikit tentang domestik dan internasional. Iya. Kalau di Juanda itu bisa akses langsung ke lini 1 ya untuk internasional setelah regulated agent. Betul. Nah, sedangkan kalau di lini 2 untuk domestik
masih melalui lini 2 ya. Lini 2 baru masuk ke lini 1. Nah, kapan kita bisa lihat lini 2, lini 1? Kapan-kapan kita main-main ke sana. Iya, Pak. Main-main ke sana. Pak Reza selalu ada di airport atau ada di kantor pusat? Di kota dan Di kota. airport. Kalau Ibu di Di kota Comar. dan di airport juga. Oh, di airport. Iya. Di Warawiri, airport. Pak. Warawiri. Warawiri ya namanya. Wirawiri. Ya. Wirawiri atau Warawiri? Ground handling Lagi masih belajar. pakai Gapura. 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 Oh, masih Gapura ya. Gapura. Kalau di internasional warehouse-nya juga pakai Gapura. Gapura Kita juga. masih Gapura. Oke. Nih, Pak, ini- sorry. Tadi kan kita dari awal sampai sekarang ini kita bicara kargo ya. Sedikit aja kali kita Oh, bicara boleh. passengers Apa ya, nih, Pak. apa nih? Passenger Ya, kita passengers ya. Boleh, boleh. Untuk menunjang pariwisata ataupun pengangkutan bukan manusia ya, masyarakat dari dan ke Surabaya. Kira-kira kalau dari sisi passengernya bagaimana? Apakah ada kemudahan untuk check-in atau apakah ada kemudahan untuk mendapatkan tiket atau gimana? Kira-kira kalau dari passengers ya. Kalau dari penumpang sih kemudahan tuh banyak, Pak. Sekarang semua kita bisa akses dari kita punya Online. ini ya, Pak, online Aplikasi. semua. Kita punya aplikasi, Oh, punya oke. web, dan ya mungkin saya kasih tahu rahasia sedikit ya, Pak. Ternyata kita memang di Garuda tuh dari web itu kita banyak promo, Pak, yang mendadak. Nah, jadi kalau mau cari tiket yang murah katanya, Pak, itu di Iya. Garuda lewat web atau mobile app itu luar biasa, Tuh, Pak. dengerin tuh. Jadi sering-sering buka kita ya kalau web kita www.garudaindonesia.com atau Aplikasi aplikasinya, mobile app Booking, reservasi, check-in di situ semua. Booking, reservasi, kita juga punya namanya member Garuda Miles, Pak. Oh iya, iya. Itu Pak, kalau ngambil poinnya itu kita bisa langsung dari web langsung sendiri loh, Pak. Jadi semua sudah di dalam satu ini loh, Pak, di Aplikasi. HP ini aplikasi atau HP Bisa kita semua bisa tuh ya? semua. Jadi kita tidak- kemudahan itu city check-in mau Bapak apa aja. Jadi kita ini, Pak. tergantung, jadi kalau ke airport udah nggak usah langsung ke lapor Bisa, check-in, nggak langsung usah, dari situ Pak, bisa. kecuali ada bagasi loh, Oh, Pak. iya, Masikinnya iya, kan harus iya, lapor, iya, Pak. iya. Yang Oke, lainnya oke, oke, Pak, langsung. Iya, gitu Langsung terus cek, langsung aja, Pak. Fast track langsung, Pak, aman, Pak. Jadi semua sudah secara ini ya, Online. online semua. Kali sekarang. barangkali Ibu bisa kasih kisi-kisi kalau kita lagi check-in biar dapat seat di depan, bagaimana caranya? Seatnya di depan belakang mulu, Sebenarnya- 40, 43, 42. Itu mungkin teman-teman mungkin ada ya, Pak, ya, semua belum tahu bahwa reservasi Garuda itu udah dibuka 11 bulan sebelumnya. 11 bulan. Yes, Pak. Jadi Wow. misalnya ini tanggal berapa? Tanggal 25, Yes. 25 Juni, 24 Juni Bapak sudah bisa booking sebenarnya untuk 2026 gitu loh, Pak. Jadi sebenarnya kalau begitu booking, Pak, harusnya kita bisa reserve langsung seat. Jadi bisa otomatis Bapak reserve seat. Tapi harus bayar, habis itu bayar ya, Pak. Oh, Kalau Bapak bayar. nggak bayar tiketnya, time limitnya, ya seatnya juga bablas bagus. hilang. Jadi begitu kita booking, sebenarnya kita sudah langsung bisa request seat. Iya. Bukan Jadi 1 jam, kemudahan. 24 jam sebelumnya tuh, Bro. Kalau 24 jam itu tinggal phone a friend, Pak. Yang maksudnya jam check-innya sudah di-close Terus atau kan, sudah dapat si jam iya. belakang-belakang. Kendalanya di situ aja, dapat di belakang. Iya, Pak. Turunnya lama. Lama belinya ya, Iya. Pak. Lama bayarnya ya, Iya. Pak. Jadi sebenarnya kemudahan itu ada. Jadi begitu Bapak booking sudah bisa Bapak request. Iya, it. Siap, Ya. siap. Patri ini nanya, oh biasanya pakai bisnis kelas, Bu? Sudah pasti, Pak. Pasti, Iya, iya, seatnya. pasti. Iya. Kalau ekonomi yang 2 seat, Pak. Maaf ya, Pak. Enggak apa-apa. Tapi muat loh, Bu. Memang kita sudah sesuaikan, Pak, dengan Oke. ini ya. Jadi memang seat kita sebenarnya sudah sangat nyaman ya Nyaman, bagi yang nyaman. maaf agak berlebihan berat tubuhnya. Tapi memang ada juga batasan, Pak. Iya. Tapi paling enggak kita sudah berikan kenyamanan, dan memang ada ini, Pak, ada spesial loh, Pak. Kalau yang memang orang berkebutuhan boleh minta ke kami mau seat apa, misalnya anak-anak atau orang tua atau yang menggunakan Kursi alat roda. bantu lah, kursi Iya. roda dan lain-lain boleh. Iya. Jadi kita Kalau bagasi ada batasan-batasan seperti dicek dulu sebelum masuk, ini bisa masuk ke Yang- kompartemen Iya, atau di itu bagian sebelah. secara itu peraturan secara internasional ya, Yes, Pak ya, di yes, setiap yes. semua maskapai Pasti, memperlakukan ya. gitu. Oke. Hanya boleh bawa satu yang cabin baggage dan ukurannya maksimal 7 kilo. Itu Nah, kalau safety. ukurannya itu ada, memang kita Betul. bisa ada apa ya, Size-nya. ada size-nya yang memang bisa ini, ada alatnya yang kita bisa Oke. bisa coba lah pas di Iya, airport ini bisa nggak ke atas gitu. Dengan adanya nomor 11 lagi tren, apakah betul itu, Bu?
Oh, enggak. Katanya ya Pak ya. 11 ya, 11A. Iya, Sebenarnya saya juga mau ini ya, kalau di secara IATA ya, secara airline itu ya Pak, kalau ekonomi kelas itu mulai dari 21 sebenarnya. Sebenarnya ya. Oh, 21. 21. Jadi kalau dari yang angka Belasan. sebelasan itu di bisnis class. Di Kalau business untuk class. yang di ini ya di memang di Garuda khususnya ya Pak. Tapi sebenarnya itu kita ngikutin standarnya internasional sebenarnya Pak. Ya itu karena booming karena kemarin aja ya Pak ya. Ini Ya. mungkin ada yang tanya-tanya nomor 11 kenapa nih? Ini bisnis ya kalau gitu ya, bisnis class gitu. Kalau di Garuda gitu. Betul, ini terkait sama kejadian di Air India kemarin. Iya, Dan iya. yang satu-satunya penumpang selamat di kursi nomor 11A. Iya. 11A itu. Tapi ini naudzubillah min dzalik lah. Oh, iya, betul ya kan memang. Oke, dia ya. di penghujung waktu Bu Mesya dan Pak Reza ada sesuatu yang ingin di-highlightkan untuk Garuda Indonesia untuk informasi kita semua. Silakan Bu Mesya. Oh iya. Bisa apa aja ya, Boleh. bisa ya kan teman-teman mungkin ya rekan-rekan ataupun calon rekanan kami ya monggo lah tolong maksudnya ke kami apa aja mengenai Garuda tolong ditanyakan ke kami. Kalau kira-kira ada berita ataupun ada sesuatu mengenai Garuda tolong disampaikan langsung ke kami. Kami terbuka ya. Garuda bukan seperti dulu-dulu lagi katanya Garuda yang gimana gitu loh ya. Yang katanya susah ngubungin Garuda atau tidak ya. Jadi saya dan tim sangat terbuka ya bagi teman-teman yang kepingin tahu atau pingin bekerja sama dengan Garuda, monggo silakan. Dan untuk diketahui kami saat ini juga sedang memperbaiki layanan kami ya. Jadi kami butuh masukan dari teman-teman rekanan kami yang memang sudah kerjasama maupun yang belum yang akan monggo tolong disampaikan ke kami kira-kira apa yang bisa merubah kami lagi lebih baik ya. Jadi ya kami ada karena bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan semua juga. Jadi di saat ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, khususnya bagi Alfi ya, juga dan tim-timnya dan anggota yang sudah sangat membantu kami sehingga kami masih ada, khususnya di Surabaya, di Jawa Timur. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Mesya. Mas Reza? Oke, mungkin sedikit tambahan saja Siap. ya. Dan khusus terkait Bukan kargo kata-kata ya. hari ini ya? Bukan kata-kata hari ini. Nanti Jadi Bu. gini, tadi kita bicara domestik. Oke. Ini saya sedikit tambahan saja untuk yang rute internasionalnya. Ya. Jadi buat teman-teman Alfi, jangan ragu, kontak kami. Punya inquiry pengiriman kemanapun, seluruh dunia bahkan, kami siap. Ya. Karena kami di sini juga bekerja sama secara interline, jadi beberapa destinasi yang kita tidak layani langsung, kita bisa tetap kerjasamakan dan kita kirim ke manapun destinasi yang Bapak Ibu butuhkan. Itu luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Garuda kehadirannya di hari ini. Mantap. Ya, mantap. Dan itu yang kami persembahkan dari Rumah Logistik Indonesia, Rumah Logistik Alfi Jawa Timur. Dan terima kasih Bu Mesya dan Mas Reza. Thank you. Pak Tri. Siap. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga bermanfaat dan informatif dan ini menjadi satu wawasan yang lebih luas dan memberikan kontribusi buat kita semuanya. Alfi Jawa Timur dan salam logistik Indonesia. Salam logistik Indonesia. Indonesia, ya.